Bapak Pendeta Dr. Franz P. Tamarol di dalam bukunya yang berjudul Tritunggal, Tuhan yang Maha Esa, berbeda dalam kepribadian, satu dalam kealahan, menyebutkan sebagai berikut. Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang satu, tetapi beroknum tiga, yakni Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Kemudian, di dalam bukunya ini pada halaman 63, beliau menyebutkan, Tuhan yang Esa itu beroknum tiga, yaitu Allah Bapa, Allah Anak atau Yesus Kristus, dan Allah Roh atau Roh Kudus. Pengajaran inilah yang dikenal dengan istilah Ketritunggalan Allah. Kemudian pada halaman 54, Bapak Pendeta mengatakan, ketiga oknum itu, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh, adalah tiga pribadi dari Allah yang esa, seperti digambarkan dalam diagram tiga oknum dalam keesaan Allah. Semua pribadi di dalam Allah Tritunggal memiliki substansi atau substance atau hakikat atau essence yang sama, yaitu Allah. Dalam istilah teologi proper, kesatuan dari tiga pribadi Allah itu disebut tres hypostasis atau homoousios Yunani, atau tres persona una substantia dalam bahasa Latin. Karena tiga pribadi itu memiliki esensi atau substansi yang sama, yaitu kealahan, maka ketiga pribadi tersebut juga memiliki atribut kealahan. Salah satu dari atribut kealahan itu ialah Maha Kuasa. Pada halaman 89, Bapak Pendeta mengatakan, Tuhan Yesus menyatakan bahwa bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Matius 19:26. Dia sendiri pun, maksudnya Tuhan Yesus, di dalam Wahyu 1 ayat 8 disebut sebagai Pantokrator. Artinya, Allah Anak pun atau Yesus Kristus memiliki atribut Maha Kuasa. Dalam Matius 28:18, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sekarang, marilah kita baca Lukas 22 dimulai dari ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, dia berkata kepada mereka, Berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ayat 41, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sejauh lemparan batu. Lalu ia berlutut dan berdoa, Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Ayat 43, lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Ayat 44, ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Pertanyaan kita ialah, kalau Yesus itu adalah Tuhan dan memiliki atribut Allah, bagaimana mungkin Yesus sebagai Tuhan juga berdoa kepada Tuhan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam ayat ini juga disebutkan bahwa Tuhan Yesus atau anak Allah itu diberikan kekuatan oleh malaikat. Padahal sebagaimana sudah diuraikan tadi, bahwa Yesus atau anak Allah memiliki atribut
Allah, yaitu Maha Kuasa. Bagaimana mungkin dia diberikan kuasa oleh malaikat sedangkan dia juga Maha Kuasa? Demikian. Terima kasih.